Dan di sini di open di harga 65 juta rupiah, dia ada di lot 10 di Balai Lelang. Di harga 45 juta rupiah, dia ada di lot 21. Teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Sun untuk mengetahui informasi tentang Jazz VTEC 2005 ini ya. Di open di harga 83 juta rupiah, dia ada di lot 27 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun kembali, dan kita akan mengecek unit-unit yang lagi di open house pada sore hari ini ya guys. Nah, jadi di pool ini ada sekitar 29 unit kurang lebih yang akan dilelang untuk besoknya, tapi ke total keseluruhan Balai Lelang Sun akan melelang kurang lebih 55 unit kendaraan untuk hari Kamis besok ya. Yang 29 ada di pool Sun, yang sisanya ada di beberapa kota di Indonesia. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa langsung cek di Balai Lelang Sun untuk media sosialnya, atau bisa langsung hubungi adminnya, atau bisa langsung datang ke Balai Lelang Sun di Ciledug ini ya. Semuanya informasinya lengkap ada di deskripsi video ini. Oke, nggak berlama-lama kita cek unit-unit apa aja yang sudah terdata, sudah terverifikasi. Oke, ikutin video gua sampai selesai guys. Oke guys, kita mulai dari unit ini. Ini adalah Chevrolet Spin 1200 cc yang LT, tipenya manual transmission, tahun 2014. Nah, di sini odometernya masih belum kedata, jadi nanti teman-teman langsung hubungi Balai Lelang Sun ya untuk di tiap mobilnya. Pajaknya mati di bulan Agustus 2019 kemarin ya, jadi ini pajaknya jadi PR juga. Di open di harga 60 juta rupiah, katanya grade-nya masih serba C. Kita coba cek aja dulu sekilas. Kalau untuk dari eksterior ini sudah banyak kusamnya, menurut gua agak menguning. Bagian grillnya pun juga sudah agak belang semua ya, jadi warnanya sudah kayak terjemur. Headlamp dan juga fog lampnya sih masih terbilang oke. Velgnya masih OEM dari bawaan Chevroletnya. Hanya saja ban di depannya nih kurang lebih bannya sudah 20% kurang, jadi harus diganti. Kalau untuk di belakang dan sisanya nih sekitar 30-40% ya. Nah, ini di bagian dari sebelah kiri dari depan kondisinya sih masih terbilang cukup normal, masih presisi ya di bagian fender dan juga bempernya. Hanya saja di bagian fender dekat spakbor ini sudah ada bekas penyokan dan ini harus di repair lagi. Sisanya masih terbilang cukup normal. Oke guys, ini di belakang dari Chevrolet Spin LT kondisinya masih terbilang cukup normal, hanya kusam aja. Jadi di sini stop lamp masih oke dan belum ada sensor parkir ya di bagian belakangnya. Kita langsung intip di bagian interior nih. Oke guys, ini di bagian interior dari Chevrolet Spin masih bawaan dari pabrikan semua. Lalu di sini joknya masih cover ya, bukan trim bawaan pabrik, tapi trim bawaan pabriknya juga agak sedikit kusam. Plafonnya agak sedikit kusam sedikit, dan di bagian door trimnya masih terbilang cukup. Di bagian dashboardnya sudah ada kusam ya, ada noda beberapa, jadi ini harus disalon lagi. Di bagian setirnya masih cukup normal dan masih terbilang cukup sih untuk di bagian interior nih kalau menurut gua ya. Oke guys, ini adalah Chevrolet Spin 1200 cc yang tipe LT manual transmission tahun 2014. Pajaknya mati di Agustus 2019 kemarin. Eksteriornya masih terbilang C, interiornya masih C ya, walaupun agak sedikit kotor dan kusam. Mesinnya katanya terkonfirmasi C arah ke D, dan di sini di open di harga 60 juta rupiah, ada di lot 3 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek Balai Lelang Sun via media sosialnya ataupun langsung datang ke poolnya Balai Lelang Sun. Oke, next guys, di sini ada Serena ya. Kita langsung cek aja. Ini adalah Serena X 2000 cc ya. Tapi di sini ada emblemnya Highway Star dan tahun 2016 automatic transmission. Kondisinya katanya masih serba C dan di sini warnanya putih. Kalau gue bilang sih agak sedikit kusam ya. Lalu pajaknya mati di bulan Juli 2019 kemarin nih. Ya, salah satu jadi PR juga. Nah, kita cek aja nanti, dan di open di harga 218 juta rupiah. Untuk di bagian eksteriornya ini kalau gue bilang hanya terkesan kotor aja ya, karena ini banyakkan debu dan juga tanah yang menempel di bagian bodi. Ini harus dicuci dan dipoles nih akan oke lagi. Bagian grill dan juga headlamp termasuk juga fog lampnya masih oke. Velgnya masih OEM dari bawaan Nissan dan kondisi bannya masih kurang lebih sekitar 55-60% nih. Oke, ini di bagian dari sebelah kanan dari depannya sama aja kusam ya, dan di sini kondisinya sih kalau gue bilang masih termasuk normal. Kita intip di bagian belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakang
belakangnya dari Serena HWS. Kondisi di sini ada yang minus di bagian bumper arah fender belakang, ini sudah terlepas klemnya, jadi ini harus di repair lagi. Mungkin ada klem yang patah. Ini juga bekas ketabrak dari belakang atau mungkin dia nabrak di belakang. Jadi pintu bagasi ini sudah belesek ke dalam, harus di repair lagi, termasuk sedikit di bagian bumper bawahnya ya. Jadi ini agak membuat bumpernya ini kurang presisi. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang dan kondisinya sangat kotor dan kusam sekali. Defogger pastinya untuk di bagian belakangnya. Oke guys, ini di bagian interiornya kalau gue bilang sih masih terbilang oke ya, masih mulus juga nih. Hanya kotor dari sampah-sampah yang berserakan. Door trim masih oke, dashboard dan juga setirnya masih terbilang cukup baik sih kalau menurut gua. Head unitnya masih bawaan double din monitor seperti itu dan kondisinya masih terbilang cukup baik sih menurut gua nih. Jadi untuk di bagian interior nih oke lah. Oke guys, ini adalah Nissan Serena HWS 2000cc automatic transmission tahun 2016. Kondisinya eksterior kalau gue bilang masih terbilang C, tapi sedikit arah ke D karena di belakang ada bekas penyok, jadi harus di repair lagi. Interiornya masih cukup baik ya, dan mesinnya nih katanya masih terbilang cukup. Lalu pajaknya mati nih di bulan Juli 2019 kemarin. Pajaknya lumayan ya untuk Serena yang 2016 ini. Dan di sini di open di harga 218 juta rupiah. Dia ada di lot 28. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Sun ya. Hubungi aja adminnya Balai Lelang Sun atau langsung datang ke poolnya Balai Lelang Sun. Oke guys, ini ada mobil jarang atau langka di lelangan. Kita langsung cek aja yuk. Oke guys, ini adalah Mazda 3 hatchback yang 2000cc automatic transmission tahun 2007 nih, warna silver seperti ini. Pajaknya masih hidup nih sampai November 2020 dan grade-nya katanya masih terbilang C. Nanti kita akan coba cek aja dulu. Di open di harga 56 juta rupiah. Kita langsung cek aja dulu sekilas kondisi di eksteriornya. Sudah mengusam ya di bagian eksteriornya, dan ini butuh dicat lagi karena kayaknya sudah terjemur lama sekali. Bagian headlampnya sudah black housing sebenarnya dan kondisinya agak sedikit mengusam, jadi butuh dipoles juga. Fog lampnya sudah memudar. Ada baret di bagian bumper sebelah kiri depan dan juga kurang sedikit presisi ya di bagian bumper dan fendernya. Velgnya nih sudah kaleng semua. Yang ini adalah kaleng bawaan dari Mazdanya ya. Yang sisanya nih kayaknya kalengnya ini gantian nih. Kita coba cek di sisi satunya. Oke guys, di sisi satunya nih velgnya sudah kaleng semua dan kayaknya nih diganti semua dari bawaan orinya. Dan di sini juga sudah baret-baret kasar ya dan kurang presisi banget nih di bagian fender dan juga bumpernya. Fog lampnya sudah juga pudar sih. Menurut gua di sini agak kurang rapi ya. Kondisi di bagian sebelah kanan dari depan nih masih terbilang cukup oke. Hanya saja nih kita langsung akan cek ke belakang, ada yang minus banget nih di bagian belakangnya. Nah ini guys, di kaca belakang sebelah kanan ini pecah ya, nggak tahu kenapa, cuman ini datang ke sini sudah pecah dan kondisinya sudah di lakban seperti ini dan ini sangat minus sekali ya. Cuman ini masih bisa di repair dan masih bisa diganti. Ini di bagian belakangnya kondisinya masih cukup oke sih kalau menurut gua, tapi kusamnya memang sudah terlalu kusam sih menurut gua, dan velgnya ini yang sayang ya sudah diganti semua. Sudah ada defogger pastinya di belakang, belum ada sensor parkirnya ya di belakang sini. Eksterior sih kalau gue bilang agak kurang karena juga kacinya pecah ya. Oke, kita intip di bagian interiornya dari Mazda 3. Kondisi Mazda 3 ini cukup kotor ya, masih belum dibersihkan di bagian interiornya, jadi ini harus di salon banget. Tapi bukan bau apek sih, ini bau asap rokok yang agak sedikit harus dihilangkan sih sebenarnya. Kondisi interior sih kusam, tapi butuh dibersihkan. Cuman terbilang masih cukup ya. Di sini 5-seater dan di kondisi joknya ini trim bawaan pabrik dan masih terbilang cukup oke sih. Jadi butuh dibersihkan aja. Oke guys, ini adalah Mazda 3 hatchback yang 2000cc automatic transmission tahun 2007. Kalau di sini gua lihat eksteriornya ini masih kurang ya, interiornya terbilang C tapi arah ke D. Mesinnya ini pincang nih. Dan yang mungkin terjadi di sini tadi baru sedikit diinspeksi, nomor rangka sih oke, nomor mesinnya yang agak beda. Jadi kemungkinan harus dikoordinasikan lagi kepada vendornya. Gimana untuk validasinya, apakah lanjut lelang atau batal lelang. Tapi untuk sementara ini di open di harga 56 juta. Tapi belum dapat nomor lotnya, jadi nanti nunggu verifikasi kembali apakah akan terus lelang atau batal lelang ya. Oke guys, seperti itulah Mazda 3 hatchback yang tahun 2007 automatic transmission. Jadi kita langsung akan cek ke unit berikutnya ya. Oke guys, lanjut kita ke mobil mungil nih. Di sini ada Agya, kita langsung cek aja. Ini adalah Agya G manual transmission 2014. Pajaknya mati di bulan Mei 2020 kemarin ya. Dan di sini kondisinya katanya masih C, cuma nanti akan kita cek. Di open di harga 65 juta rupiah. Kalau untuk dari bagian eksterior,
Di bagian eksterior nih kondisinya kalau gue bilang masih terbilang oke ya, cukup ya. Hanya beberapa minus. Di sini minusnya nih ada beberapa kurang presisi di bagian fender dan juga bempernya. Untuk di headlamp masih terbilang cukup oke, walaupun ada beberapa baret-baret yang mengganggu ya di bagian sini. Catnya nih masih terbilang cukup oke sih kalau menurut gua, masih normal di bagian sebelah kanannya. Hanya saja velgnya sudah diganti ya dengan velgnya Suzuki seperti ini nih, OEM-nya dari Suzuki. Dan ini di bagian sebelah kiri dari depan kondisinya sih masih terbilang cukup normal. Ini untuk di bagian eksterior sih kalau gue bilang masih terbilang cukup ya. Kalau kita cek di bagian belakangnya ini masih terbilang cukup normal juga. Stop lampnya masih cukup baik ya kalau menurut gua, dan di sini belum ada sensor parkirnya juga. Mufflernya sudah diganti deh headnya, jadi dengan imitasi seperti itu. Dan di sini sih kalau gue bilang agak cukup baik ya kalau menurut gua sih untuk di bagian eksterior ya. Oke guys, ini adalah Toyota Agya G tahun 2014 manual transmission. Pajaknya mati di bulan Mei 2020 kemarin, dan di sini kondisinya eksteriornya masih terbilang C, interiornya juga masih cukup baik. Mesinnya agak kurang sedikit ya kondisi C arah ke D, nanti teman-teman bisa cek lagi. Dan di sini di open di harga 65 juta rupiah, dia ada di lot 10 di Balai Lelang Sun. Jadi teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Sun untuk mobil Agya ini. Lanjut guys, di sini ada Mobilio. Ini adalah Mobilio tipe E CKD ya, manual transmission 2015. Di sini pajaknya mati di bulan Desember 2019 dan kondisinya masih terbilang C. Cuma nanti kita akan coba cek aja dulu. Kita cek di bagian eksterior dan interior, dan di sini di open di harga 115 juta rupiah. Kalau bagian eksterior nih kita lihat udah kusam banget ya. Velg di belakang sebelah kanan itu sudah diganti dengan velg cadangannya. Lalu kondisi velg di sini OEM-nya masih ada, dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 50%. Headlamp masih terbilang cukup oke. Fog lampnya aja yang sudah memudar ya, seperti ini ya kondisinya. Dan di bagian hoodnya ini sudah harus dipoles sih kalau menurut gua. Fender dan bagian bumper sebelah kiri depan agak sedikit kurang presisi tapi masih oke. Nah, ban sebelah kiri depan nih sudah botak banget, dan sudah ada baret kasar di bagian lips bawah sebelah kiri bumper dan juga di bagian bumper bawahnya sebelah kiri depan. Oke guys, ini di bagian sebelah list plang kiri ya depan sudah ada karat penyok seperti ini, harus di repair lagi. Kondisinya nih agak kurang sih menurut gua nih. Ini di bagian belakangnya kalau gue bilang kurang juga, udah pecah mikanya di bagian belakangnya, belum ada titik sensor parkir ya di belakangnya, padahal ini tipe E, dan juga belum ada defoggernya. Kondisi sih kalau gue bilang agak kurang ya di bagian eksterior. Kita coba intip sedikit di bagian interiornya nih. Oke guys, ini di bagian interiornya kalau gua sih kurang suka aromanya ya. Di sini aromanya sudah sangat apek, dan ini banyak kusamnya ya di bagian joknya juga, lalu di bagian door trim sedikit ya karena dia hard plastik jadi tidak terlihat kusamnya. Di bagian dashboardnya nih agak sedikit kusam jadi harus dibersihkan lagi, dan sedikit mengelupas nih di bagian setirnya. Jadi buat teman-teman ini menurut gua sih C arah gede ya kalau untuk di interiornya nih. Oke guys, ini adalah Mobilio DD4 1500 cc yang tipe E CKD, manual transmission tahun 2015. Eksteriornya kalau gue bilang kurang, interiornya juga masih terbilang kurang. Mesinnya C juga arah ke D ya. Pajaknya mati di Desember 2019 kemarin, dan di open di harga 115 juta rupiah. Dia ada di lot 6 di Balai Lelang Sun. Ya lanjut nih guys, kita cepat aja karena sudah mendung juga. Ada Honda Jazz GE8 yang tipe E automatic transmission atau disebut tipe RS juga nih tahun 2012. Pajaknya mati di Oktober 2019 kemarin. Ini PR ya, jadi pajaknya banyak juga yang masih mati. Kondisinya katanya masih di B, cuman kita akan cek coba sedikit aja, dan di open di harga 105 juta rupiah. Kalau di bagian dari eksterior sih kondisinya sih masih terbilang cukup oke ya. Velg masih OEM dari bawaan Honda, dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 40-50%. Headlamp masih oke, fog lampnya agak sedikit pudar nih di bagian sininya. Ini di bagian sebelah kiri dari depan kondisinya terlihat ya, fendernya ini agak belang dan kurang sedikit presisi sama bumper depannya. Tapi so far ini masih terbilang cukup oke. Kita langsung cek coba di bagian belakangnya. Ini bagian belakang dari Jazz RS masih terbilang cukup apik ya. Stop lamp masih terbilang rapi. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan pastinya sudah ada defogger nih di belakang Jazz-nya. Oke ya, masih terbilang cukup baik nih keseluruhannya. Oke guys, ini adalah Jazz GE8 tipe E ya, automatic transmission atau yang disebut tipe RS tahun 2012. Pajaknya mati di Oktober 2019 kemarin. Eksteriornya masih terbilang cukup, interiornya masih cukup baik ya, mesinnya masih terbilang C. Di open di sini di harga 105 juta rupiah, ada di lot 22 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman langsung aja cek Balai Lelang Sun untuk Jazz GE8 atau Jazz RS ini ya tahun 2012.
Oke, lanjut guys. Di sini juga ada Jazz lagi, warnanya biru metalik. Ini Jazz VTEC manual transmission tahun 2005. Nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa cek di plat nomornya. Dan di sini kondisinya katanya masih serba C, di open di 45 juta rupiah. Kita akan coba cek sedikit aja untuk Jazz VTEC-nya. Warna biru metalik seperti ini, di dalamnya juga dicat ya untuk di bagian reflektornya dengan warna biru juga. Jadi teman-teman bisa lihat di sini blue housing jatuhnya, bukan black housing. Dan di bagian dari bumpernya nih udah belang banget karena di sini sudah repairan semua, dan di sini sudah ada bumper yang kusam semua ya di bagian depannya. Lalu di bagian headlamp sebelah kiri depan nih, nah ini sudah cukup memudar dan kurang presisi banget ya di bagian dari fender dan juga bumpernya di bagian depan sebelah kiri. Velg masih OEM dari bawaan Jazznya, ini velgnya 14 inch, kondisinya bannya kurang lebih 55-60%. Terbilang sisanya bodinya masih cukup normal. Kita coba intip di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya masih terbilang cukup sih menurut gua, hanya saja catnya yang sudah banyak belangnya. Stop lampnya masih terbilang cukup baik, sudah di fogger pastinya di belakangnya. Ini paling PR-nya dari cat ya, harus di repaint lagi. Kalau untuk di body sih masih terbilang cukup oke. Mesinnya C sih arah ke D. Guys, ini adalah Jazz VTEC tahun 2005 manual transmission. Nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya. Warnanya biru metalik seperti ini, eksteriornya C, interiornya masih C, dan mesinnya C arah ke D. Di open di harga 45 juta rupiah. Dia ada di lot 21, teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Sun untuk mengetahui informasi tentang Jazz VTEC 2005 ini ya. Next guys, ada Alphard G. Ini automatic transmission ya, 2400 cc tahun 2008. Pajaknya mati di April 2020 kemarin. Warnanya hitam dan kondisinya sih kalau gue bilang sudah kurang semua. Di open di 83 juta rupiah. Nah kita cek. Kalau dari eksterior, headlampnya ini sudah memudar atau menguning semua. Di bagian fog lampnya pun juga masih cukup baik ya, tapi di bagian headlampnya ini agak kurang. Catnya sudah sangat ngedoff semua dan ini harus di repaint lagi. Kondisinya pun juga ya kurang apik sih kalau menurut gue, karena ini sudah ngedoff banget ya, teman-teman bisa lihat di kamera nih. Nah ini kita langsung lihat aja di bagian atasnya. Nah jadi di sini sudah tidak senada dengan warna body, warnanya putih atau warna-warna blinkout seperti ini. Kalau ini di bagian sisi satunya sudah sangat mengenaskan ya. Jadi nggak tahu nih di harga 83 juta. Dan ini di bagian belakangnya, ini sebenarnya dulu armada ambulan VIP ya. Jadi Alphard seperti ini. Kenapa kondisinya kusam? Ini karena semuanya full pernah di stiker dan akhirnya ngelepasnya ini ngelepas ngasal aja. Jadi banyak masih lengket begini nih kondisinya nih. Dan yang paling agak parahnya kaca belakangnya nih pecah. Aduh, ini sayang banget nih. Ini sudah penyok, kaca belakangnya pecah, bekas stiker, dan ini bekas ambulan, tapi kondisi di semuanya nih termasuk kurang semua. Jadi buat teman-teman ya silahkan cek sendiri, siapa tahu bisa buat kanibalan atau apa. Ya ini kondisi apa adanya seperti ini. Oke guys, ini adalah Toyota Alphard tipe G 2400 cc automatic transmission tahun 2008. Pajaknya mati di April 2020 dan ini kayaknya bekas ambulan ya. Eksteriornya kurang, interiornya termasuk kurang sih, dan mesinnya kurang. Di open di harga 83 juta rupiah. Dia ada di lot 27 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Sun untuk Alphard dengan kondisi apa adanya seperti ini ya. Oke lanjut guys, sebelum hujan ini ada Honda Freed automatic transmission 1500 cc tahun 2010 dan ini tipe terendahnya. Nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa langsung cek aja di plat nomornya di online, masih serba C katanya. Di open di harga 93 juta rupiah. Nah ini kalau dilihat dari bagian eksterior ini terbilang sangat kusam dan kurang ya. Kenapa? Karena di bagian velgnya ini sudah dioplos kaleng semua seperti ini dan warnanya juga belang. Lalu sudah sangat kusam nih di bagian catnya, talang airnya juga sudah terlepas dan tidak ada seperti ini kondisinya. Sudah menguning banget ya di bagian headlampnya dan inilah kondisinya. Kalau misalnya teman-teman lihat, kita langsung cek aja di bagian belakangnya. Di bagian belakang Freed masih terbilang cukup normal, sudah ada di fogger pastinya di belakang. Sensor parkirnya sudah ada di bagian bumper sebelah kiri dan kanannya. Stop lamp masih terbilang cukup oke, dan ini adalah Freed yang 2010 jadi lampunya masih lampu nanas. Emblem Hondanya yang sudah tidak ada ya di bagian belakangnya. Untuk di bagian interior ini masih terbilang cukup, head unitnya sudah diganti dengan double din. Kita intip sedikit aja. Nah ini juga karena agak gelap kondisinya, masih kompor gas ya di bagian tengahnya. Dan head unitnya itu sudah monitor seperti itu, double din.
Kondisi di bagian joknya masih terbilang cukup oke, jadi di interiornya nih yang masih cukup ya. Oke guys, buat teman-teman yang tertarik dengan Freed seperti ini adalah Freed yang tipe terendah 1500 cc automatic transmission tahun 2010. Eksteriornya kalau gue bilang kurang ya, karena dari velgnya. Interiornya juga terbilang cukup dan mesinnya terbilang CRH gede. Nota pajaknya yang nggak ada, jadi teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya untuk cek di online, dan di open di harga 93 juta rupiah. Di sini dia ada di lot 25 ya, di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Sun, hubungi aja adminnya Balai Lelang Sun untuk mengetahui informasi validnya unit-unit apa aja yang dilelang oleh Balai Lelang Sun. Oke guys, that's it for today. Sekian aja untuk informasi open house dari Balai Lelang Sun pada sore hari ini. Kondisinya pun juga alhamdulillah mendung dan akan mau turun hujan nih. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk cek di Balai Lelang Sun, di pool ini ada 29 unit kendaraan yang akan dilelang untuk hari Kamis, tapi total yang akan dilelang oleh Balai Lelang Sun tuh ada sekitar 55 unit kendaraan. Ada di luar poolnya Sun juga, di luar kota juga. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa dicek deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang Sun. Informasi update-nya teman-teman bisa langsung cek media sosialnya Balai Lelang Sun, ada di deskripsi video ini ya. Oke guys, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.